ini aku mulai aja atau gimana? Iya, Kak. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Halo. Apa kabarnya hari ini? Yesus pada dahsyat. Yes. Nah, karena adik-adik semua udah pada on cam, yang belum on cam boleh nih on cam. Kakak mau lihat coba senyumnya dong. Senyumnya ke kamera, ke teman-temannya. Boleh bilang shalom teman-teman. Ayo senyumnya. Nah gitu dong. Senyumnya yang cantik, yang ganteng. Semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Nah sekarang kita mau persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik boleh duduknya yang nyaman di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Yuk, mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau lagu ini dari awal. Kita mau rasakan kasihnya Tuhan sungguh besar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Sungguh besar
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbanan Tuhan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Dan sekarang kita mau berdoa. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan yang teramat besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Bahkan di pagi hari ini kami masih boleh bangun dan kami masih boleh sekolah minggu walaupun kami sekolah minggunya online dan di rumah aja. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah sekolah minggu kami dapat berjalan lancar dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan yang sertai kami dimanapun kami berada. Dan kami siap untuk sekolah minggu dengan penuh sukacita. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik boleh dinyalain dulu mikrofonnya. Kakak, kalau misalnya kakak bilang kalau misalnya kakak bilang semangat memuji Tuhan, adik-adik jawab I'm ready. Oke? Coba I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Kakak itu sampai 3 ya. I'm ready. Semangat memuji Tuhan. I'm ready. I'm ready. I'm ready to go. I'm ready. I'm ready. I'm ready to go. Ready. I'm ready. Semangat lagi, oke? Tangannya di kepala terus bilang I'm ready. Oke? Semangat memuji Tuhan. Are you I'm ready. I'm ready. I'm ready to go. Sekarang kita karena kita sekarang boleh di Dah. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan karena di hati kita ada penuh nyanyian untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian,
namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya, adik-adik di rumah masih tetap semangat memuji Tuhan. Karena kita ini adalah laskarnya Kristus. Sekarang kita makan satu lagu pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak ter. Saya laskar Kristus. Siap gerak ter. Saya bukan menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak ter. Saya laskar Kristus. Siap gerak ter. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Nah, sekarang kakak mau buka 2 kesaksian. Adik-adik, yuk mari kesaksian. Ada yang mau kesaksian? Saya, Kak. Boleh. Saya. Oke, boleh. Aku apa ya? Jeges ya? Oke, Ya. boleh Jeges. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Yeay, keren. Terima kasih Jeges. Ya. Ada lagi? Kami berdua. Christine sama Gabriel ya? Boleh? When I am down and all my soul so weary, when troubles comes and my heart burden me, then I am still and feel in the silence. I feel your calm and spend a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up
more than I can be. Yeay, terima kasih Vicky dan Gabriel, keren. Ada lagi yang mau kesaksian? Gabe. Boleh. Gabe. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang sipek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Badannya besar, tapi aneh, matanya sipit. Lebih aneh, binatang siput. Kemana-mana, rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Selesai. Terima kasih Kadek, keren. Ada lagi? Angelika. Siapa? Angel. Oh, boleh Angel. Silakan Angel. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Angel, keren. Masih ada lagi kah? Yang mau kesaksian? Oke, kalau sudah ada, sudah tidak ada, nggak apa-apa. Untuk minggu depan, jangan lupa adik-adik, nanti kalau misalnya ada yang mau memberikan persembahan, boleh dikirim ke rekening yang sudah guru-guru sekolah minggu taruh ya. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ini sebenarnya lagunya udah pernah kakak bawain sebelumnya, tapi mungkin untuk adik-adik yang lupa atau yang belum pernah dengar, kita mau belajar sama-sama lagi ya lagunya. Kita mau siapkan hati kita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulang dari awal. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bang, boleh pimpin kita doakan teman. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin mendengar cerita tentang Engkau ya Bapa, tentang kebaikan Engkau dan kedahsyatan Engkau. Kiranya sertailah kami ya Bapa dalam mendengarkan cerita supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang belum nyalain kamera, kakak berharap sih semuanya nyalain kamera sepanjang ibadah ya. Tapi kalau emang ada kendala, diinfoin aja, nggak apa-apa. Oke, siap ya? Kakak mau foto dulu. Satu, dua, tiga. Senyum. Satu kali lagi ya. Tuh, bunyi loh. Satu, dua, tiga. Oke. Seperti yang kakak bilang sebelumnya, kita ada program 3 pertanyaan sebelum kita mulai firman Tuhan. Udah siap ya? Kakak-kakak sekolah minggu yang lain, tolong bantu aku. Siapa yang duluan ya, Kak? Yang mau jawab, sebutin dulu namanya. Jangan dijawab dulu. Jadi kakak bilang ya, silakan baru dijawab ya. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa nama ibunya Ishak? Emo, Kak. Siapa? Ya, Emo, silakan. Ibunya Ishak, Sarah, Kak. Oke, betul. Emo ya. Oke, Emo selanjutnya nggak boleh ikut lagi ya. Beri kesempatan kepada yang lain. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 perasaan yang pernah kita pelajari. Siapa? Siapa? Sebutin namanya siapa? Johan. Mario, Kak. Johan, silakan. Penyesalan terbesar. Sama. Iya, Kak. Iya, Kak. Satu. Iri hati. Belum. 2. Senang hati, Kak. Senang, Kak. 3. Oke, ganti. Siapa yang bisa jawab 1, 2, 3? Siapa? Iya, Kak. Apa duluan, Kak? Tia, Kak. Oh ya, Tia silakan. Silakan. Menyesal. Satu lagi. Menyesal sama sedih, Kak. Ya, betul. Menyesal sama sedih. Oke, pertanyaan ketiga ya. Siap-siap. Ketika air bah datang di zamannya Nabi Nuh, berapa orang yang selamat? Chelsea, Kak. Chelsea silakan. Kak. Berapa? Ayo. Berapa Chelsea? 8, Kak. Angelika. 8. Ya, betul. Betul ya Chelsea 8 ya. Oke, jadi hari ini yang dapat poinnya Emo, Tia sama Chelsea ya. Oke, sekarang udah siap dengan firman Tuhan ya. Oke, kita mulai ya. Kakak share dulu screen-nya. Oke, beberapa minggu terakhir ini kita belajar tentang mengenal diri. Benar adik-adik? Benar ya? Oke, di dalam diri kita itu ada apa sih? Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran dan ada perasaan yang menghasilkan kehendak. Nah,
kita udah belajar tentang pikiran, yaitu input dan output. Kalau inputnya bagus, maka outputnya keluar. Kalau inputnya buruk, maka outputnya juga buruk. Jadi, yuk sama-sama kita belajar input pikiran kita tuh hal-hal yang baik-baik aja, supaya outputnya juga baik. Nah, kita juga belajar tentang perasaan. Perasaan itu kita pernah marah. Marah boleh apa enggak sih? Nah, adik-adik udah tahu ya. Boleh nggak marah? Nggak boleh, Kak. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh boleh marah, tapi ada tapinya ya. Wajar, Kalau lupa, Kak. kenapa? Wajar. Ya wajar kalau marah, tapi marahnya nggak boleh berlarut-larut ya. Marahnya sebentar aja. Tuhan Yesus juga pernah marah kok, tapi Tuhan Yesus marahnya itu marah yang benar ya. Jadi marah itu boleh atau tidak? Marah boleh, tapi nggak boleh lama-lama, dan ada yang lainnya. Sedih, kalau sedih nggak boleh berlarut-larut juga. Terus takut, kita juga pernah belajar tentang khawatir. Terus kita belajar tentang bahagia. Terus yang minggu kemarin menyesal selama dua minggu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang iri hati. Nah, kakak mau tanya nih, speakernya boleh dinyalain. Siapa yang pernah iri? Saya. Oke, siapa? Siapa tuh yang jawab? Angelika. Oke, Angelika pernah iri apa? Saya, Kak. Saya, Kak. Tunggu, Angel dulu ya. Saya, Kak. Angel pernah iri apa, Angel? Angel, iri apa? Sepeda. Kenapa? Sepeda. Oh, iri sepeda. Iri sepedanya itu pingin punya sepeda atau mau naik sepeda? Sepedanya adik. Oh, iri sepedanya Ade. Oke, ada lagi yang lain yang iri, yang pernah iri siapa? Saya, Kak. Siapa tuh? Sebutin namanya. Belum. Oke, Jega silakan. Saya irinya itu waktu itu adik saya beli kotak pensil baru. Saya tuh iri banget waktu itu. Makanya saya juga dibeliin deh, padahal saya iri. Oh, karena iri jadi dibeliin juga ya. Oke, adik-adik, kita pasti pernah iri. Kakak juga pernah iri ya. Nah, iri itu apa sih adik-adik? Menurut KBBI, iri itu adalah kurang senang terhadap kelebihan orang lain. Contohnya tadi, Angel sama Jeges. Angel tadi iri karena punya adiknya punya sepeda ya. Pengen punya sepeda yang sama. Begitu juga dengan Jeges. Adiknya dibeli kotak pensil yang bagus, terus Jeges juga marah. Nah, jadi benar KBBI bilang ini, iri adalah kurang senang terhadap kelebihan orang lain. Jadi kalau orang lain lebih, kita nggak senang, benar ya? Nah, misalnya gini, ada teman kita dapat nilainya bagus, 9 pakai love. 9 pakai love, terus kita cuma dapat nilai 5. Terus kita iri sama teman kita yang dapat nilai bagus. Begitu juga dengan gambar sebelahnya. Kita iri karena teman kita jadi juara. Terus kita jadi marah sampai keluar api gitu ya. Karena saking keselnya, kesel. Kenapa? Itu harusnya ditandanya plus itu, Kak, bukan love. Harusnya plus ya, enggak, tapi 9 di love it karena dia senang tuh dapat nilai 9, jadi dikasih love ya. Oke, terus ada lagi nih, kita iri karena teman kita uangnya lebih banyak dari kita, atau gambar sebelahnya, teman kita pakai cincin berlian sampai bersinar-sinar, terus kita iri, pengen punya juga ya. Nah, adik-adik, iri itu bukan hanya sebatas kurang senang atas kelebihan orang lain, tapi bisa karena mengingini kelebihan tersebut. Misalnya tadi, Angelika, sepeda. Iri itu, oh iya ya, kita enggak ini nih, kurang senang atas kelebihan orang lain. Terus kita mengingini hal yang sama. Padahal kita udah punya sepeda, tapi karena adik kita dibeliin sepeda yang lebih bagus, kita juga mau minta dibeliin. Padahal sepedanya masih bisa dipakai. Atau kotak pensil. Kotak pensilnya padahal kita punya bagus, tapi karena adik kita udah dibeliin yang baru, jadi kita juga mau. Sebenarnya itu hal yang tidak kita butuhkan, bukan yang kita perlukan gitu ya, tapi kita pengen. Nah, sebenarnya iri itu apa sih adik-adik? Nah, iri itu sebenarnya adalah sikap ini ya adik-adik. Iri itu adalah sikap berpikir dan menganggap bahwa kita akan bahagia, kita akan merasa nyaman kalau kita memiliki barang yang orang lain miliki.
Dan kalau kita belum memilikinya, kita belum merasa senang, kita merasa tidak nyaman ya adik-adik. Nah, kita akan berpikir gini, kalau aku belum dapat nilai yang bagus, aku belum bahagia. Kalau aku belum jadi juara, aku tidak bahagia. Kalau uangku tidak sebanyak dia, aku baru bahagia deh. Kalau misalnya uangku banyak kayak teman aku yang itu ya, aku kecil doang, dia banyak. Terus kalau aku punya berlian, itu pasti aku senang banget. Gitu adik-adik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita melakukan segala cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya nilai. Kita mencapai segala cara, akhirnya kita nyontek supaya kita bisa samain teman. Apa? Apalagi kalau perbuatan jahat kayak nyogok apa. Ya benar nih, kayak misalnya uangnya punya banyak gitu ya. Kalau misalnya kita udah kerja karena kita pengen punya uang yang banyak, akhirnya kita nyogok supaya naik jabatan, supaya gaji kita ditinggiin. Terus kalau ada apa-apa orangnya disogok-sogok aja supaya orang seneng sama kita, lalu kita dapat uang yang banyak. Atau kalau mau jadi juara, apapun kita lakukan sampai teman kita apain, pokoknya dengan segala macam cara deh, sampai kita apa yang kita inginkan itu kita capai. Benar adik-adik? Nah, itu adalah tidak baik adik-adik. Benar nggak? Iri itu baik adik-adik? Wajar, Kak. Oke. Ada iri yang wajar, ada iri yang tidak wajar. Nah, iri itu berbahaya adik-adik. Tema kita hari ini adalah bahaya iri hati. Jadi iri hati itu bahaya. Jadi apa yang harus kita lakukan adik-adik? Karena kita tahu bahaya. Nah, kalau kondisi jiwa kita, tadi kan tubuh kita, diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kondisi jiwa kita mau baik, yuk hindari yang namanya iri hati. Kenapa sih kita harus hindari iri hati itu? Kenapa? Gitu ya. Karena iri hati itu menimbulkan perasaan negatif. Misalnya kebencian. Nah, adik-adik, di Alkitab juga menunjukkan nih kalau si iri hati itu berbahaya. Bahkan di Alkitab itu kasih tahu nih dampak buruk iri hati itu apa sih? Tuhan Yesus kasih tahu melalui perintahnya. Ada keterangan tertulis dan ada melalui kisah di dalam Alkitab. Oke, yang pertama perintah. Ada yang tahu perintah Tuhan tentang iri hati itu ada di mana? Ada yang 10 tahu? hukum Tuhan, Kak. Ya, 10 hukum Tuhan. Hukum yang keberapa? Yang ke-10. Yuk kita sama-sama ya buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat 17. Atau baca di slide aja biar cepet. Kita baca sama-sama ya. Udah siap? Sudah, Kak. Oke, siap. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembutnya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, amin. Benar ya adik-adik? Perintah Tuhan yang ke-10 bilang apa? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ada kata iri nggak adik-adik di dalam Keluaran 20 ayat 17? Ada nggak kata iri? Ada. Nggak ada, ya nggak ada. Tapi inti dari ayat ini adalah kita nggak boleh iri, karena kan jangan mengingini, ya kan? Jadi kamu jangan iri kalau sesamamu punya rumah, jangan iri sama istrinya. Banyak kan orang-orang yang maaf ya adik-adik masih terlalu kecil, misalnya papanya punya yang lain gitu ya. Nah, terus atau mau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya. Lembu atau keledainya itu bisa berupa harta atau yang lainnya. Jadi di Alkitab karena iri hati itu berbahaya, makanya 10 perintah Tuhan yang ke-10 bilang jangan iri hati. Ya, lanjut. Yang kedua apa tadi? Keterangan tertulis. Kalau kita cari di Alkitab itu banyak adik-adik. Tapi kita bahas satu ayat aja ya, yaitu di dalam Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama lagi. Udah siap?
1, 2, Sudah, Kak. 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, adik-adik pernah lihat tulang busuk? Atau adik-adik pernah luka tangannya? Pernah. Sakit nggak? Pernah. Sakit ya, kalau kita luka sakit. Kakak juga pernah luka sakit. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita jatuh nih ya, kakak pernah main sepeda jatuh nih, lukanya hampir mirip nih adik-adik. Cuma kakak di sini, agak di atasannya dekat dengkul. Itu sakit adik-adik. Dan kalau itu dibiarin, itu bisa berbahaya. Ini tuh bisa makin menyebar adik-adik. Dan mungkin bisa aja kakinya diamputasi. Tahu diamputasi diapain? Dipotong, Kak. Ya, dipotong kakinya karena dibiarin. Begitu juga dengan iri hati adik-adik. Kalau kita iri hati terus kita diemin, itu sangat berbahaya adik-adik. Jadi kita tidak boleh iri hati. Nah, tadi yang pertama ya, Tuhan kasih itu di Alkitab mengenai iri hati itu adalah perintah, ada juga di keterangan. Sekarang yang ketiga adalah melalui kisah. Kisah-kisah di Alkitab ada cerita tentang iri hati. Salah satunya adalah kisah yang ada di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Ya, judul perikopnya adalah Saul benci kepada Daud. Adik-adik tahu siapa Saul? Tahu, Kak. Ya, dia adalah raja pertama. Raja pertama siapa? Negara mana? Israel. Ya, raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul. Nah, tapi kemudian Saul itu mulai meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Nah, Saul ini jadi benci kepada Daud. Judul perikopnya aja benar ya. 1 Samuel 18 ayat 6-30 judulnya Saul benci kepada Daud. Nah, saking bencinya Saul sama si Daud ini, dia sampai nyaris mau apa? Mau membunuh Daud. Ya kan, lagi main kecapi, mau dibunuh. Daud kemana? Dibunuh. Nah, saking irinya si Saul ini nih, dia jadi benci sama Daud. Nah, gitu juga adik-adik. Kalau iri hati didiemin, lama-lama akan timbul menjadi kebencian. Jadi, Saul itu kan kenapa? Tadi Kak. Kenapa? Samuel berapa tadi? Oh, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Lanjut ya. Nah, si Saul ini jadi benci karena iri hati sama Daud, dia jadi membenci Daud. Terus dia jadi nggak fokus deh. Harusnya kan dia bertugas sebagai raja, ngurusin rakyatnya atau ngurusin kesejahteraan rakyatnya dan segala macam. Tapi karena di dalam hati lama-lama jadi benci, akhirnya yang dia pikirin, yang dia fokus, yang ada di kepalanya itu apa? Yaitu dia ingin dia ingin membunuh si Daud dengan segala macam cara. Daud ke sini dikejar, Daud ke situ dikejar. Pokoknya dia berusaha untuk membunuh Daud. Jadi adik-adik, bahaya. Iri itu sangat berbahaya. Kenapa sih kita harus menghindari iri hati adik-adik? Ayo, kenapa? Tadi kan kakak bilang berbahaya ya. Benar. Iri hati itu berbahaya. Yang pertama, kenapa kita harus menghindari iri hati? Karena iri hati hanya membuat kita nggak fokus sama diri kita. Kita hanya mikirin kekurangan diri kita dibandingkan orang lain. Misalnya gini, misalnya tadi contohnya teman kita dapat nilai bagus. Terus kita hanya berfokus sama teman kita yang dapat nilai bagus itu. Padahal misalnya gini, teman kita jagonya di bahasa Inggris. Kita jago di matematika. Tapi karena kita iri sama teman kita yang jago bahasa Inggris itu, yang matematika kita harusnya kita bisa, yang kita jago, kita udah nggak mikirin itu adik-adik. Karena kita fokusnya ingin jadi juara juga kayak teman kita yang jago bahasa Inggris, gitu adik-adik. Atau hal-hal yang lainnya. Misalnya ada teman kita yang bisa jago main basket sampai juara, dapat piala dan segala macam, kita jago main bola. Tapi karena teman kita dapat basket dan juara, kita lupain tuh kalau kita jago main bola. Itu kenapa? Karena kita iri hati. Lanjut. Nah, iri hati itu juga membuat kita tidak menghargai diri kita, dan juga kita juga tidak menghargai orang lain. Misalnya kita gini, adik kita dapat boneka baru nih dari mama, tapi karena kita iri nggak dibeliin, jadi kita nggak menghargai diri kita sendiri, terus kita juga jadi sebel sama adik kita yang dapat boneka baru dari mama. Jadi yang dipikir itu, kok adik dibeliin sih, kok aku enggak? Padahal kan adik belum punya boneka itu, makanya mama beli, sedangkan kamu udah punya. Tapi karena kamu
lihat adik kamu dapet, jadi kamu iri. Atau nih, adik kamu yang cowok atau kakak kamu dibeliin mainan baru. Kamu punya mainan yang sama dengan kakak kamu, tapi karena dia dibeliin yang versi baru, kamu jadi iri. Jadi kamu nggak menghargai diri kamu. Oh, aku udah punya ya. Terus karena yang lain punya, terus kita juga jadi, aku juga nggak mau dong orang lain bahagia. Masa dia doang yang bahagia, aku enggak. Nah, jadi hati-hati ya adik-adik. Karena iri hati membuat kita tidak menghargai diri kita dan orang lain dengan kebahagiaannya. Lalu selanjutnya, nah iri hati itu juga menimbulkan perasaan negatif adik-adik. Kalau adik-adik, siapa yang pernah lihat pelangi? Saya, Kak. Oke, pelangi itu bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Kalau kakak lihat pelangi, wih, keren. Ingat sama apa tuh kalau kita lihat pelangi? Ingat apa? Bisa Nabi Nuh? Ingat janjinya? Habis hujan selesai. Janjinya tuh Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan mendatangkan air seperti di zamannya Nuh. Indah ya adik-adik, bener nggak? Pelangi itu indah. Tapi karena kita iri hati, jadi yang ditimbulkan di dalam hati itu hanya perasaan negatif. Jadi pelangi itu kelihatannya gelap adik-adik. Nggak seperti yang sebelahnya nih. Kalau yang nggak iri hati, dia lihat pelangi itu indah. Tapi orang yang sebelahnya, karena dia iri hati mulu, jadi pelangi aja dianggap gelap adik-adik. Jadi bahaya nggak iri hati itu? Bahaya, Kak. Bahaya. Nah, karena bahaya, kakak mau kasih tips nih. Gimana caranya kita mengatasi iri hati ini? Yang pertama, yuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, sadari bahwa hidup orang lain itu tidak seenak yang kita duga. Kalian tahu adik-adik, kalau orang yang siapa di sini yang pengen badannya langsing? Kalau yang cewek-cewek, ih dia kok langsing banget ya, gitu ya. Kita iri tuh sama dia ya. Kok aku enggak ya? Kalau dia langsing kan pakai baju apa aja bagus tuh. Kalau aku nggak langsing, aku pakai baju ini nggak cocok, pakai baju itu nggak cocok. Nah adik-adik, mungkin tanpa kita sadari, kenapa dia bisa langsing seperti itu. Mungkin adik-adik, kalau kita makannya satu piring penuh, dia cuma makan 1/4-nya adik-adik. Dia butuh perjuangan. Kalau kita misalnya olahraga di rumah cuma 10 menit, dia butuh olahraga 1 jam, supaya badannya tetap terjaga. Nah, tanpa kita sadari, hidup orang lain mungkin nggak seenak yang kita alami. Untuk mencapai itu semua, dia juga perlu usaha. Tapi yang karena kita udah iri hati, kita berpikirnya dia, enak ya bisa kurus, enak ya bisa kurus. Padahal ada usaha yang dia lakukan untuk dia dapat seperti sekarang ini adik-adik. Jadi dia hanya dia pikir hidup orang lain itu enak. Padahal kenyataannya untuk mencapai hal yang seperti itu butuh proses yang kita tidak pikirkan tentang hal itu. Nah, yang ketiga adalah sadari bahwa kebahagiaan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar adik-adik. Kita nggak bahagia, misalnya gini, siapa yang punya handphone terbaru? Handphone tipe terbaru. Ada yang tahu tipe Samsung terbaru? Nomor berapa? Yang bisa patah. Yang bisa patah ya, benar, yang bisa dilipat ya. Benar ya? Ya, bisa dilipat kayak laptop. Bisa patah gini ya, bisa. Ada yang begini dibukanya ya. Nah, terus teman kita dibeliin sama orang tuanya. Ya ampun. Kalau kita lalu berpikir gini, kalau aku punya tuh handphone yang bisa dilipat, aduh pasti aku seneng banget. Enggak begitu adik-adik. Kebahagiaan itu tidak diukur dari keadaan di sekitar kita. Kebahagiaan itu kita yang ciptain. Dengan apa yang kita punya, kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur apa? Hari ini adik-adik bisa ibadah online, itu kita bersyukur adik-adik. Karena banyak orang-orang yang handphonenya canggih, tapi dia nggak ikut ibadah adik-adik. Ya kan? Tapi kita dengan handphone yang kita punya sekarang, kita bisa ibadah. Kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan masih baik, masih bisa beliin kita, internet kita masih ada. Mama masih punya uang buat beliin kita kuota supaya kita dapat ibadah. Hari ini kita bisa makan, bisa minum, masih ada baju yang kita pakai. Itu kita bersyukur. Jadi bersyukur aja dengan apa yang kita ada. Jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Jangan lihat ke bawah. Lihatlah apa yang kita punya. Jadi kesimpulannya gini adik-adik. Kesimpulannya adalah iri itu berbahaya, benar nggak? Tadi ada yang bilang iri itu nggak berbahaya. Tapi pelajaran kali ini kakak bilang iri itu berbahaya.
Tapi iri itu bisa jadi tidak berbahaya kalau apa? Kalau kita lihat teman kita berhasil, teman kita dapat nilai bagus, teman kita dibeliin sesuatu sama orang tuanya, biarlah itu memacu kita menjadi lebih baik. Gini adik-adik. Kalau teman aku bisa dapat nilai yang bagus, berarti aku juga bisa dong kalau aku belajar sungguh-sungguh. Aku bisa jadi juara kalau aku rajin. Ya kan? Aku bisa dapat uang yang banyak kalau aku rajin nabung. Walaupun dikit demi sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Oke. Kalau aku misalnya kayak tadi ya, ada yang kita nggak usah berlian deh, berlian. Kita emas aja. Aku pengen punya emas nih, adik-adik bisa nabung, nanti juga dapat emas. Jadi syukuri aja apa yang kita punya. Jadi kalau orang lebih baik dari kita, yuk itu memacu kita untuk jadi lebih baik. Tapi gunakan cara yang baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Misalnya kalau mau dapat nilai yang bagus, kita nyontek, ya kan? Malam-malam bikin contekan kecil-kecil, biar besok ulangan lihat kecontekannya. Usahanya seperti itu, jangan ya adik-adik. Tapi belajar lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita juga dapat nilai yang bagus pakai lope gitu ya. Atau loss-nya dirubah jadi plus gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi pakai cara yang baik, pakai cara yang legal atau bukan cara yang ilegal ya. Nah, mulanya lagi. Yuk kita bersyukur aja sama Tuhan. Benar nggak? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Hari ini Tuhan Yesus masih kasih kita kesempatan untuk bangun pagi, beribadah, itu karena kebaikannya Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Benar ya adik-adik? Daripada kita sibuk iri sama orang lain yang lebih daripada kita, mendingan kita hargai diri kita sendiri. Nah, siapa di sini yang suka ngaca? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke, kalau di kaca yang dilihat, yang dilihat siapa? Sendiri. Iya, benar. Yang dilihat diri kita sendiri. Nah, kalau adik-adik terus nyisir, katakan kalau adik-adik itu ganteng. Katakan kalau adik-adik itu cantik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah ciptakan aku baik. Sudah ciptakan aku sempurna. Aku mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Yuk, hargai diri adik-adik masing-masing ya. Jangan pikirin orang lain, pikirin diri kita sendiri. Kalau kita dikasih Tuhan kesempurnaan. Tuhan ciptain kita ada tujuannya. Untuk apa? Untuk tujuan yang baik ya. Nah, adik-adik, Kakak bilang tadi mengucap syukur itu sederhana kok. Lihat deh gambar ini adik-adik. Sederhana gak? Ya kan? Gak punya payung, gembira. Pakai apa? Pakai daun pisang, bener gak? Iya. Nih, apalagi yang gambar di sebelahnya tuh. Nggak punya mobil, digotong aja sama papanya, ya kan? Kiri kanan, bahagia gak? Bahagia. Bisa mancing, nggak di kapal yang besar, tapi bisa bahagia. Nih, yang samping gambarnya lagi nih, sama neneknya, mengobrol dengan orang yang lansia, bahagia. Jadi bahagia itu sederhana. Yuk kita katakan, 1, 2, 3. Yuk kita hindari iri hati. Ya kan? Jadi menghindari iri hati. kita hindari iri hati. Tapi biarlah kita pakai iri hati atau kita lihat orang lain lebih baik, kita memacu kita untuk lebih baik dengan cara-cara yang baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Kak, ada ayat hafalannya enggak, Kak? Ada ayat hafalannya. Nanti Kakak share di grup ya ayat hafalannya ya. Iya, Kak. Saya pernah hilang di grup. Ada lagi? Kenapa? Ya boleh. Itu kan kalau kita dapat nilainya kurang bagus, tapi kalau kita jago di bidang lain, kita kalau iri itu juga sama aja dosa juga dong. Ya, kalau misalnya kita iri di bidang lain, nah yang kita nggak bisa ini, kita belajar sungguh-sungguh aja. Kalau hasilnya masih nggak bagus lagi, kita usaha lagi terus. Sampai lama-lama pasti Tuhan bantu kamu dapat nilai yang
Ya, bisnis. Yang penting berusaha dengan cara-cara yang baik. Ya alias nggak nyontek. Berusaha aja terus. Kakak yakin guru itu kasih soal nggak di luar yang dipelajarin. Pasti semua yang dipelajarin di sekolah, yang guru kasih soalnya. Pasti kalau adik-adik mau berusaha, pasti adik-adik pasti bisa. Ya, ada lagi? Kenapa? Harus berusaha, tidak menyontek, harus berusaha, pokoknya belajar semaksimal mungkin dia mendapat nilai yang bagus, Pak. Ya, betul. Bagus, Egi Kensi. Benar ya. Kalau kita masih dapat nilai jelek, kita usaha lagi, sampai suatu ketika pasti kamu dapat nilai yang bagus. Yang penting semangat ya. Jangan iri. Oke, kita mau tutup firman Tuhan. Yuk kita mau satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hari ini kami belajar dari bahaya iri hati. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau mengatasi iri hati yang ada dalam hati kami itu dengan mengucap syukur, dengan menghargai diri kami. Karena Engkau sudah memberikan kami kasih karunia yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, sudah mengorbankan diri kami, sudah mengorbankan diri Tuhan Yesus untuk bagi kami Bapak untuk mengampuni dosa-dosa kami. Itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang luar biasa. Itulah yang membuat hidup kami menjadi berarti Tuhan. Karena ketika kami hidup, kami yakin dan percaya Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghindari iri hati, karena iri hati itu sangat berbahaya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Engkau memberkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah Zoom ini Bapak. Mereka sudah setia, mereka sudah rajin. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai adik-adik sekolah minggu yang berikut beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan November. Bentar ya, kakak buka nih yang ulang tahun bulan November. Hentikan iri hatimu, kawan. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Bentar ya. Oke, kakak ucapkan selamat ulang tahun buat Elkania, Matthew tanggal 10, Chelsea tanggal 12, Rafa tanggal 15, Ricardo tanggal 17, Michelle tanggal 19, Dian tanggal 21, dan Jonathan tanggal 24. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di umur yang baru adik-adik ini semakin cinta sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini emang agak panjang ya adik-adik. Panjang banget. Jadi kakak mengucap syukur kalau adik-adik masih mau berusaha untuk ayat hafalan. Itu keren banget adik-adik. Walaupun panjang tapi tetap berusaha. Kakak ucapkan terima kasih untuk Alvin, Angelo, Bintang, Chelsea, Emo, Jeges, Johan, Luis, Mario, Rio, dan Tia yang sudah mengumpulkan ayat hafalan. Ada yang ketinggalan? Kak, Ya. sudah menghafalkan tapi belum mengirimkan. Oh, Angelica udah nanti dikirimin ke kakak ya. Ayat hafalannya ya, kakak catat ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang sudah hafalin tapi nggak kirim. Ada lagi? Nggak ada ya, kakak nggak miss ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan doa berkat. Ya. Ya Kak, hari ini ayat hafalannya apa ya Kak? Ayat hafalan nanti kakak share di grup ya adik-adik. Iya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita mau mendengarkan doa berkat. Ya, mari adik-adik kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang setia beribadah secara online dalam ibadah anak pagi hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajarkan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan doa penutup dan doa berkat. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa di sorga, buat pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah
anak secara online. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang diajarkan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu menjadi berkat bagi kami dan menjadi preman bagi kami sehingga kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak guru sekolah minggu kami yang sudah melayani di pagi hari ini, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, mari anak-anak dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau dititipkan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita live, kita mau foto lagi ya, sekali lagi adik-adik ya. Ya, yang belum nyalain kameranya, silakan dinyalain kameranya. Yosua, Ya. Baca di. Flora, udah? Oke. Siapa lagi yang belum? Yosua, Berto, Flora, Ayo di cepet di. Putra. Angelica di sampingnya ada kakak Alvin. Angelica ada kakak Alvin? Ada ya? Angelica ada kakak Alvin nggak? Oh, oke. Kakak Alvin boleh geser deket Angelica. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, ayat apa lagi dari Amsal 14 ayat 30 ya adik-adik? Sudah. Sudah? Amsal 14 ayat 30 ya, ayat hafalannya ya. Bentar dulu, Kak. Amsal berapa? Amsal 14 ayat 30. Amsal berapa, Kak? Ulangin coba. Amsal 14 ayat 30. Oke. Oke, Kak. Makasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih udah ibadah ya adik-adik. Dadah. Ya. Bye. Dadah semua. Kak, Ya. Yap.